Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Sekarang ini lagi rame, lagi viral dibahas tentang Ustadz Somad yang ditolak di Singapura. Padahal katanya keluarganya itu bisa lolos, tapi Ustadz Abdul Somad tidak, malah dideportasi. Ada apa gerangan? Saya cuma mau piknik, mau liburan, mau holiday. Ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Abdul Somad yang selalu merasa superior dalam setiap ceramah-ceramahnya, selalu mengupas hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dikupas, selalu membahas hal-hal yang seharusnya tidak perlu dibahas. Puluhan pertanyaan ditampung, dijawab satu persatu. Mending kalau tidak bikin kegaduhan. Apa yang dijawab oleh Abdul Somad dari puluhan pertanyaan tersebut? Kebanyakannya itu bikin gaduh. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Membuat kerusakan dan permusuhan. Kerusakan hati, pemikiran, lisan dan perbuatan. Di sini kita mengamati dengan seksama dari beberapa tahun yang lalu. Dan saya banyak sekali video yang membahas tentang Ustadz Abdul Somad ini. Ya, dia memang termasuk Ustadz kubu khilafah, kubu radikal, karena pergerakannya jelas. Pergerakannya itu bisa kita amati, meskipun tidak secara eksplisit dan sering dibantah oleh Ustadz Abdul Somad, tapi rekam jejak itu gak bisa dihapus. Kalau pemerintahan Indonesia mungkin bisa lah diberikan alasan-alasan oleh Abdul Somad dengan konfirmasi-konfirmasi yang menegaskan bahwa dia ini bukan ustadz radikal. Tetapi kalau misalkan negara yang lain nggak bisa, apalagi Singapura dengan yang namanya radikal itu sudah tidak ada ampun. Kalau merah ya merah, kalau biru ya biru, nggak bisa merah jadi pink, nggak bisa biru jadi biru muda. Termasuk yang lainnya, Rizik Syihab, Bahar Smith, itu sudah terekam. Nggak bisa mereka berbicara seperti apa yang mereka lakukan di negaranya sendiri. Kalau kita benar-benar mau jernih dalam berpikiran, mau jernih, seharusnya yang namanya pemerintah itu seharusnya ini dari dulu babat habis. Ketika FPI sudah dibubarkan, HTI sudah dibubarkan, pemimpin-pemimpinnya tangkap, jangan dikeluarkan. Harusnya, karena mereka ini pengacau, selalu bikin kegaduhan atas nama agama. Kalau pengacau ya disikat, pengacau ya disanksi, pengacau ya dihukum. Itu yang harus pemerintah lakukan. Organisasinya dibubarkan, semua pergerakannya, semua paham-pahamnya pun harus dibasmi. Habis. Tetapi kan yang terjadi enggak. Malah mereka sekarang merasa paling Pancasilais, merasa paling benar, merasa bahwa pemerintah ini zolim. Akhirnya pemerintah sendiri yang kelabakan, kerepotan. Udah Menko Hukamnya ngaco, Menhannya ngaco. Beruntung sekarang kita berada di era medsos, sehingga rakyat yang punya hati nurani bersatu padu menggerakkan kekuatan rakyat. Andaikan nggak ada medsos, Jokowi sudah tumbang. Banyak sekali teman-teman saya yang menginginkan saya untuk melakukan gerakan tandingan. Kata saya nggak perlu.
Biar mereka keras, kita lembut. Mereka sangar, kita cerdik. Santai aja, Pak. Karena kebenaran itu pasti menang, kejahatan itu pasti hancur. Dan sekarang kita melihat begitu menyakitkannya perasaan Ustadz Abdul Somad ketika ditolak, dideportasi dari Singapura. Ini pukulan yang besar bagi Abdul Somad, warning yang besar bagi para pendukung khilafah yang selama ini bikin ribet dan bikin ribut. Mungkin nanti mereka pun tertolak masuk Singapura. Singapura dengan Indonesia itu dekat, bro. Sudah pasti informasi itu masuk ke Singapura dengan bebas, menyelidiki, menyeleksi, menyimpulkan, menandai orang-orang yang memang menjadi pengacau provokator di Indonesia. Negara Singapura nggak mau seperti Indonesia. Makanya sekecil apapun, alasan apapun yang dilontarkan oleh Ustadz Abdul Somad untuk masuk ke Singapura pasti tertolak. Pemerintah kita mah nggak bisa tegas, susah tegasnya. Makanya susah kalau majunya itu, karena nggak bisa tegas. Kalau pemerintah harusnya jangan lembek, harus tegas kalau pemerintah, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya ini mungkin bisa dikatakan juga sebagai karma Ahok, sebagai karma Ahok. Dan saya yakin pemerintah Singapura itu memantau betul terhadap aksi penggulingan Ahok dan penjarakan Ahok. Makanya tokoh-tokoh yang terlibat di Pilkada DKI sudah dipastikan itu akan mengalami hal yang sama, deportasi dari negara-negara yang memang ketakutan. Negara mereka seperti negara Indonesia yang tiap hari itu ribet dan ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.